Kisah Soekarno dan sepeda ontel yang jadi teman setianya. Bagi Soekarno, sepeda tidak hanya dianggap sebagai sarana transportasi biasa. Baginya, sepeda memiliki makna yang lebih dalam sebagai alat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Saat masih menjadi siswa di HBS atau Sekolah Menengah Atas di Surabaya pada akhir tahun 1910-an, jarak antara rumah kosnya dan sekolah sekitar 1 kilometer. Soekarno sering pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda temannya. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno pernah mengatakan kepada Cindy Adam bahwa setiap anak memiliki sepeda, kecuali dirinya. Maka Soekarno sedikit demi sedikit menabung untuk membeli sepeda. Akhirnya ia pun berhasil membeli sepeda seharga Rp8. Ia pun membeli sepeda Pongers yang berwarna hitam mengkilat bulatan Belanda. Pongers adalah salah satu sepeda terkenal pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Soekarno telah bisa menaiki sepeda sejak remaja pada masa sekolahnya. Sepeda menjadi salah satu benda yang menjadi saksi perjalanan Soekarno melalui masa pubertasnya. Dengan menggunakan sepeda, Soekarno pernah mengajak gadis Belanda bernama Rika Melbusian sebagai penumpangnya. Selain itu, Pongers milik Soekarno selalu terlihat bersinar dan menarik perhatian orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Harsono, anak HOS Cokro Aminoto pemilik rumah kos. Harsono pada saat itu berusia 7 tahun dan 10 tahun lebih muda daripada Soekarno. Ia pun diam-diam menggunakan sepeda Pongers tersebut. Namun sayangnya, karena kurang terampil dalam mengendarai sepeda, ia menabrak pohon yang menyebabkan kerusakan pada Pongers tersebut. Ketika Soekarno mengetahui bahwa sepeda kesayangannya telah rusak parah, ia sangat marah. Ia bahkan menghentak pantat Harsono hingga membuatnya menangis. Namun setelah itu, Soekarno merasa bersalah atas tindakannya tersebut. Dia mulai menabung kembali dan membelikan sepeda baru dengan harga Rp8 untuk Harsono. Setelah menyelesaikan kuliah di Bandung, sepeda sering menjadi teman setia Soekarno, baik dalam perjalanan saat kuliah, ke rumah teman atau tempat-tempat yang menenangkan di Bandung untuk melepaskan kepenatan. Sepeda juga menjadi kendaraan yang membawanya dalam pertemuan-pertemuan bersejarah, serta menjadi dasar ideologi bagi para pengikutnya. Suatu kali, Soekarno membolos kuliah dan berkeliling Bandung dengan sepedanya. Sejak masa muda, Soekarno telah terlibat dalam gerakan nasional. Ia belajar banyak hal dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, pemilik kosnya dan juga menjadi ayah mertuanya di Surabaya. Sejak masa mudanya Soekarno menjadi musuh pemerintah kolonial. Sepeda juga menjadi saksi bisu yang mengantarkannya ke berbagai pertemuan politik yang sangat tidak disukai oleh aparat hukum kolonial. Sepeda tidak hanya mengantarnya ke kampus, tetapi juga ke rumah-rumah dan teman-teman yang terlibat dalam gerakan nasional yang diikuti. Sepeda juga menjadi alat untuk membantu Soekarno menghindar dari aparat kolonial. Ia sering meletakkan sepedanya di atas rerumputan dan menyusuri pematangan sawah dengan diam-diam untuk bertemu teman-temannya di sebuah perkampungan. Sepedanya pun menjadi kebutuhan penting bagi Soekarno selama masa pembuangan, termasuk di Bengkulu setelah ia diasingkan ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Nasim Hing yang diundang oleh Raden Mas Rajid datang menemui Soekarno. Setelah mendengarkan Soekarno berbicara tentang Indonesia, Hasingnin dalam pertemuan tersebut bertanya kepada Soekarno apa yang dapat dilakukan oleh Ayah Ning untuk membantu. Setelah berpikir sejenak, Soekarno akhirnya memberitahu apa yang dibutuhkan di Bengkulu. Soekarno mengatakan bahwa ia membutuhkan sepeda dan topi helm berwarna gading tua bukan coklat. Kemudian Hasim Ning menelepon ayahnya mengenai hal tersebut. Namun Soekarno kemudian menjelaskan sepeda apa yang diinginkannya. Ia menginginkan sepeda merek Pongers seperti sepeda yang dirusak oleh Harsono Cokro Aminoto dulu. Kehadiran sepeda Pongers membuat penampilan Soekarno yang saat itu merupakan tahanan kota dengan izin untuk berkeliaran di tempat umum terlihat lebih mencolok. Ia tampak sekelas dengan orang-orang Belanda yang menjabat sebagai pejabat pemerintah atau petinggi perkebunan. Dengan menggunakan sepeda tersebut, ia dapat berkeliling kota bersama Inggit yang setia menemaninya dalam perjuangan dan penderitaan. Soekarno sering menggayuh sepeda di kota Bengkulu bersama pengusaha Muhammadiyah dan teman dekatnya yaitu Hasandin.
Meskipun kegiatan bersepeda tidak dapat dilakukan dengan bebas setelah Soekarno sibuk dengan pekerjaannya, tetapi hobi bersepeda tetap menjadi kesukaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kunjungannya Soekarno seringkali meminjam sepeda orang lain untuk digunakannya. Pada awal tahun 1950, saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Soekarno juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Agra, tempat berdirinya Taj Mahal. Ketika ban mobilnya tiba-tiba kempes, Soekarno tidak menyia-nyiakan waktu dengan diam saja. Ia memutuskan untuk meminjam sepeda dari seorang petani India yang kebetulan berada di dekat mobilnya yang mogok. Selain itu, dengan menggunakan sepeda tersebut, Soekarno juga menyempatkan diri untuk membonceng Fatmawati yang telah menjadi ibu negara. Pada saat itu, Soekarno juga menunjukkan keterampilan bersepedanya. Meskipun berusia hampir 50 tahun, Soekarno tetap memiliki keseimbangan yang baik saat melakukan atraksi di atas sepeda.